Oh, buat kamera. Jadi di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ala fitratul Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fazkuruni azkurkum waskuru li wa la takfurun. Ya, alhamdulillah, pada sore hari ini di awal Ramadan Allah mempertemukan jasad-jasad kita, dan insya Allah harapan kita Allah mempertemukan kita kembali untuk bisa sama-sama melihat indahnya wajah Allah dan indahnya senyum Rasulullah. Dan tema kita kali ini insya Allah tentang puasa menyehatkan. Berbicara tentang bab puasa, ini adalah awal dari kunci kita untuk sehat. Dari sekian banyak dalil menceritakan tentang awal sehat itu adalah dengan memperbaiki lambung, dengan memperbaiki pola makan. Ya, Abu Hurairah mengatakan kalau kalian mau sehat ada dua cara. Yang pertama, batasi makan dan minum. Yang kedua, lakukanlah kebiasaan baik yang sering kalian lakukan. Nah, makanya puasa ini adalah langkah awal untuk kita hidup sehat. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat kasus penderita penyakit-penyakit berat, ketika mereka mau diambil darah atau mengambil sampel darah, maka yang paling baik adalah dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat juga beberapa penyakit-penyakit berat ya bisa ditangani dengan cara berpuasa. Bahkan seorang ulama besar, beliau adalah ahli tafsir dan beliau juga seorang peneliti tentang kesehatan. Dia dulu adalah seorang dokter dan akhirnya keluar dari dunia kedokterannya setelah 30 tahun dia meneliti bahwa ternyata 90% penyakit yang dihadapi oleh manusia adalah kembali lagi kepada spiritualnya. Maka 90% penyakit itu bisa diatasi dengan puasa. Ya, dia seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan dia keluar karena meneliti dari surat Al-Waqiah ayat 19 dan ayat 20, dan dia membuat satu tulisan kurang lebih 18.000 halaman dari satu ayat. Satu ayat itu 18.000 halaman, dan dia mengatakan bahwa kalau kalian mau sehat ya kuncinya adalah puasa. Nah, makanya puasa menjadi langkah awal untuk hidup sehat. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk kita mempelajari dalam kajian At-Tibun Nabawi? Bab puasa ini adalah bab di pertengahan dalam kajian Tibun Nabawi. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bab tentang puasa ini mengangkat tentang dua hal. Ya, jadi kalau dalam kajian At-Tibun Nabawi, baik itu dalam kajian hadisnya, nah bahwa puasa ini angkat tentang dua hal tentang makanannya, yaitu yang pertama adalah kurma dan air putih, air mineral. Nah, dua hal ini yang diangkat berulang-ulang tentang bab puasa. Nah, kurma diangkat lebih banyak daripada air mineral ya atau air putih. Nah, kenapa? Karena kurma ini adalah makanan yang sangat istimewa. Makanan yang sangat istimewa, maka berbuka puasa dengan yang manis, yaitu dengan kurma. Ya, tidak ada bab misalnya buka puasa dengan apa? Dengan madu, atau buka puasa dengan zaitun, atau buka puasa dengan tin. Tidak ada. Tapi buka puasa dengan kurma. Ya. Nah, lalu Al-Qur'an mengangkat tentang kurma ini lebih dari 20 ayat. 20 ayat, dan termasuk adalah tanaman ahli surga. Maka dikatakan, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Jadul Ma'adnya, kurma adalah melembutkan tabiat, menguatkan liver ya, dan memperbaiki pencernaan. Nah, cuman di sini kita pernah
dalam suatu kisah disampaikan Imam Bukhari pernah meriwayatkan dalam suatu kisahnya ketika beliau mengkonsumsi kurma terjadi peradangan hebat, pernah sakit tuh. Jadi pada saat dia merawikan hadis, ya, dia mengkonsumsi kurma sangat banyak dan terjadi peradangan hebat di tenggorokannya. Nah, maka disitulah akhirnya para ulama dan para ilmuwan meneliti apa yang menyebabkan beliau sakit. Ya, apakah karena terlalu banyak kurmanya atau dari kurma punya efek samping. Ya, punya efek samping. Nah, akhirnya diteliti, ternyata kurma ini yang menjadi masalah besar adalah kulit buahnya. Nah, kulit buah kurma inilah yang menjadi efek yang bermasalah buat pencernaan, terutama bab setelah perut kita kosong panjang lalu buka makan kurma langsung mengunyahnya cepat. Nah, ini menjadi masalah besar. Nah, maka di situ digandengkan antara kurma dengan mentimun atau ketimun. Ya, jadi untuk menurunkan sifat panas pada kurma, nah ini disandingkan dengan ketimun. Ya, jadi kalau mengatasin peradangan misalnya, saya setiap hari sarapan makan kurma ketika buka puasa, tapi kenapa badan saya jadi tidak enak? Ya, tenggorokan saya tidak enak, asam lambung saya karena jadi tinggi. Ya, karena sifat kurma yang dominan panas, maka para ulama mengatakan ada 3 sifat yang mendominasi pada kurma. Yang pertama adalah panas, lembab, dan kering. Nah, dari sifatnya ini para ulama juga sepakat bahwa kurma secara fisik dia bisa menyembuhkan penyakit jantung, liver, dan paru-paru. Ya, tapi karena sifat panasnya di awal, nah disinilah digandengkan dengan merubah panas tadi menjadi dingin sehingga pencernaan kita bisa aman dengan mengkonsumsi ketimun. Ya, maka di beberapa bab dalam kajian Atibun Nabawi mengangkat tentang kurma ini selalu berbarengan dengan ketimun. Nah, maka para jamaah sekalian, ketika kita berbicara apa sih bedanya puasa Ramadan dengan puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. Nah, kalau kita lihat dari awal persiapan, ya, Ramadan dengan puasa-puasa sunnah yang lain itu berbeda. Ya, nah dari persiapan ini tubuh juga mempersiapkan sangat luar biasa. Jadi masyarakat yang notabene sering ikut kajian atau aktif dalam majelis taklim, jadi ketika menyambut Ramadan itu sangat-sangat luar biasa gembiranya. Nah, mungkin para jamaah tidak pernah menyadari ketika gembiranya saja, maka dikatakan orang yang gembira menyambut Ramadan bisa membakar atau memadamkan api neraka. Nah, di gembiranya saja ternyata sel di dalam tubuh kita itu merespon luar biasa. Ya, mungkin para jamaah pernah merasakan begini dalam puasa sunnah yang lainnya. Bangun tidur kesiangan, baru memasang niat itu di pagi hari ketika subuh. Ya, misalnya puasa Senin Kemis, kita kesiangan pasang niat di pagi hari. Apa yang kita rasakan? Biasa jam 7, jam 9 atau jam 10 perut itu keroncongan tuh. Nah, tapi ketika Ramadan, karena persiapan kita panjang, ya, walaupun kita bangun kesiangan karena dari awal sudah ada kita pasangkan niat bahwa kita akan puasa di besok harinya, maka tidak ada lagi perut kita yang demonstrasi, tidak ada bunyi krek. Karena pada saat kita niatkan dari 1 bulan, 2 bulan bahwa akan datang bulan Ramadan, maka seluruh sistem perkembangan tubuh, imun di dalam tubuh kita, sel darah putih teriak, pasukan siap, kita akan membelah. Ya, dalam artian sel-sel kita yang mati tergantikan. Sel darah kita yang mati, sel kulit kita yang rusak tergantikan dengan puasa karena ada persiapan. Ya, beda dengan dadakan. Beda dengan dadakan. Saya mau niat besok puasa, tapi dadakan. Ya, makanya kalau dulu kita pernah bahas 30 hari atau 90 hari adalah hari yang tepat untuk merubah sistem di dalam tubuh kita. Makanya ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Ya, 90 hari. Ya, 90 hari untuk membiasakan diri, untuk memprogram diri kita untuk menjadi lebih baik. Nah, setelah itu
Karena Ramadan ini biasa ada 29 atau ada yang 30, maka digenapkan lagi menjadi 90 hari biasa, maka masuklah Syawal 6 hari berturut-turut untuk memprogram tubuh kita supaya kembali kepada fitrahnya. Ya, para jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang puasa, bagaimana sistem imun tubuh kita akan baik, ya, maka ada beberapa bab yang diangkat. Yang pertama, bab yang diangkat dalam ini adalah bagaimana menjaga makanan. Ya, para ilmuwan mengatakan bahwa ketika Ramadan itu salah satunya dilarang untuk memperbanyak mengkonsumsi teh dan kopi, ya, kafein. Apa alasannya mendasar bahwa kafein yang tinggi tidak direkomendasikan digunakan ketika sahur? Ya, nanti kita bahas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari bangun tidur, persiapan sahur sampai buka. Nah, maka para ulama yang mengatakan kafein yang tinggi ini bisa mensupport jantung berdebar cepat. Ya, karena pasangan dari jantung itu adalah organ ginjal, kafein yang tinggi ini merangsang ginjal sehingga ginjal itu berfungsi diuretik sangat cepat. Jadi buang air kecil terus. Ini yang pertama, kafein yang tinggi, yang tidak direkomendasikan dikonsumsi ketika sahur. Ya, misalnya Ustaz, saya kebiasaan minum teh. Nanti kita lihat, biasa minum teh jam 9 jam 10 pagi, jam 9 jam 10 limpah kita bekerja biasa selem banyak. Jadi seperti banyak kotoran di tenggorokan. Nah, ini karena pengaruh kafein yang tinggi. Ya, kalau kita lihat perbandingan antara kafein dengan teh, mana yang lebih tinggi? Yang jelas yang paling tinggi itu adalah teh. Cuma kita tidak sadari. Karena masyarakat menganggap bahwa kopi adalah memiliki kafein yang tertinggi, karena habis minum kopi biasa jantungnya berdebar cepat. Ya, tapi kalau dilihat dari kandungan kafein, maka teh memiliki kafein tertinggi dibandingkan dengan kopi. Nah, jantung butuh kafein. Sekitar 2% jantung kita butuh kafein. Jadi satu cangkir kopi itu hanya sekitar 0,1 sampai 0,2% kafein. Jadi secara prinsip sehari 3 kali minum kopi masih aman, tapi untuk bab Ramadan tetap harus dikurangi. Ya. Nah, jadi fungsi diuretik. Akhirnya buang air kecil, terus buang air kecil, akhirnya dehidrasi. Ya, maka dikurangi untuk mengkonsumsi teh dan kopi. Nah, maka yang dianjurkan adalah yang pertama mengkonsumsi madu dengan air atau rendaman kurma yang dibuat di malam hari diminum di pagi hari, atau yang dibuat di pagi hari diminum di malam hari. Ya, atau kalau kita mau tidak direndam, ya, kurma kita gampang pakai air hangat, ditekan juga hancur. Nah, jadi infus waternya itu cepat dibuat, tinggal diaduk, nah kita bisa minum. Ya, jadi manisnya fruktos pada kurma itu jauh lebih mudah dicerna dibandingkan dengan yang sintetis. Ya, jadi buat penderita diabetes juga aman, tidak ada masalah, karena memang dia mensupport untuk pankreas menghasilkan insulin dengan cepat. Jadi gula buah itu sangat aman dibandingkan dengan gula pasir, karena gula pasir itu yang menjadi masalah besar adalah pemutihnya. Pemutih gula pasir, terakhir saya diundang di LPPOM MUI di Bandung, karena pemutih gula yang paling mudah itu adalah tulang babi atau bulu babi. Itu yang paling mudah dan murah. Ya, jadi tulang babi itu dihancurkan, serbuk, nah itu disebar dalam tonnase gula pasir, itu bisa cepat putih. Makanya gula pasir yang baik itu warnanya kuning, keruh, ya, sebagaimana ya tebu itu sendiri. Ya, jadi kalau yang putih bersih khawatir. Ya, kalau bukan gula pasir yang dikasih pemutih, bisa juga rafinasi. Ya, jadi gula pabrik, gula sintetis, makanya warnanya sama semuanya. Ya, jadi ketika warnanya sama, nah itu sudah pabrikasi. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Nah, maka disitulah LPPOM MUI sangat hati-hati untuk mengecap satu merek gula, membuat label halalnya, karena sulit sekali. Ya, termasuk masalah daging. Ya, daging ini juga sulit sekali, apalagi daging impor.
karena kapal-kapal pengiriman itu pernah kita coba masuk ke kapal untuk ekspedisi, di karantinanya, di peti kemasnya, itu penyimpanannya masih bareng dengan yang diharamkan. Jadi masih satu, walaupun ada sekat tapi satu tempat. Nah, ini makanya sulit sekali mencari makanan yang halal. Nah, makanya disitulah dianjurkan kita untuk mengkonsumsi kurma. Jadi bangun dari tidur, ya, kalau kita lihat dari riwayat, Rasulullah itu memang bangun sepertiga malam. Maka sepertiga malamnya Nabi, para ulama sepakat mengambil dari jam 1 sampai jam 2, masuk sepertiga malam. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Karena kalau kita lihat waktu sahurnya itu mendekatin subuh, ya, diakhirkan. Nah, sedangkan sepertiga malam waktunya panjang. Nah, maka yang dilakukan oleh Nabi yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, konsumsi madu dengan air untuk memperkuat ketika dia sholat malam. Ya, jadi yang pertama dia siwak, ya, bersihkan gigi. Maka anjuran itu untuk membersihkan gigi, ya. Lalu dia mengkonsumsi madu dengan air dan sholat, dan terakhir dengan sahur. Maka sahur yang penuh berkah adalah memang di akhir. Ya, maka Nabi sahurnya itu tidak banyak, hanya dengan 3 butir kurma. Ya, 3 butir kurma dan beberapa teguk air. Nah, kalau kita masih kurang, Pak. Ya, kalau memang kita bedanya sedikit dengan Nabi. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Jadi sedikit-sedikit ngambil kurma. Nabi menyunahkan buka puasa dengan kurma, kita mewajibkan buka puasa dengan gorengan. Ya, jadi kurma dengan gorengan biasa lebih cepat gorengan habis daripada kurmanya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, maka dari sisi kesehatan, kurma ini memperkuat. Ya, kurma ini memperkuat. Rendaman kurma dan rendaman madu atau minum air madu di pagi hari itu yang sebagai detoksifikasi. Jadi nanti makanya orang yang berpuasa, terutama di awal-awal 7 hari pertama, biasanya buang air besarnya lancar nih, full, dibersihkan. Ya, karena apa? Dia sebagai prebiotik. Jadi bakteri di dalam lambung itu bekerja maksimal karena makanannya baik. Ya, coba kita mulai tadi pagi puasa. Ya, habis itu biasa jam 4:30 atau ba'da subuh pengen buang air besar. Ya, pengen buang air besar. Kolonsing, karena jam 7 sampai jam 5 sampai jam 7 itu adalah usus besar bekerja secara maksimal. Nah, masuk makanan yang baik. Makanan yang baik ini dicerna oleh bakteri-bakteri yang baik juga, dan mereka akhirnya terjadi pengembangbiakan sangat cepat, dan itulah yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, para jamaah sekalian, mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa sisa-sisa makanan kita inilah yang menjadi sumber malapetaka bagi tubuh kita. Ya, sisa makanan, apalagi kita yang tidak pernah melakukan puasa sunnah. Kita selalu menjalankan sunnah, yaitu apa? Makan daging. Sering makan daging tapi tidak pernah puasa sunnah. Ya, sering makan daging tapi tidak pernah olahraga. Nah, ini menjadi bencana dalam tubuh kita. Ya, kalau kita lihat rusaknya tanaman, rusaknya tanah, bagaimana kita mempelajari diri kita, maka kita mempelajari unsur tanah. Nah, rusaknya tanah di sekitar kita karena apa? Polusi. Polusi dari mana? Sampah. Sampah yang paling banyak dari mana? Rumah tangga. Itu dari mana? Makanan kita. Tanah yang sehat, kalau kita lihat dulu hujan, tidak ada genangan. Ya, tubuh yang sehat, ketika selesai makan, habis dicerna. Tanah yang sehat, ya, pori-pori akan baik, ya, akan menghasilkan yang baik. Ya, maka beda di dalam hadis diceritakan kan bahwa tanaman yang di dalam tanah dengan tanaman yang di atas tanah itu juga berbeda. Begitu juga dengan tubuh kita. Ya, ketika Allah ciptakan kita dari saripati tanah, berarti dari dalam. Nah, maka pelajarilah segala macam unsur yang ada di dalam tanah. Ya, kalau kita lihat tanah airnya menggenang, ya, maka itulah yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau dulu kita luka cepat sembuh, tapi sekarang luka sulit sembuh. Karena apa? Polusi sudah terlalu banyak di dalam tubuh kita. Nah, maka bagaimana tanah itu disuburkan? Dalam konteks Al-Quran hanya 2 yang dilakukan. Yang pertama adalah menanam tanaman yang berkeping 2, ya, atau kacang-kacangan kalau bahasa kita. Ya, jadi selalu dikaitkan, ya, menyuburkan tanah kembali itu dengan tanaman berkeping 2.
Nah, makanya para jamaah sekalian, kalau kadang kita ada satu produk herbal diminum keluar serat panjang kotoran kita, itu terbuat dari kacang-kacangan. Ya, jadi bahan kacang-kacangan itulah yang menguras kotoran-kotoran di pencernaan kita. Ya, jadi jangan kita tertipu dari iklan segala macam, ya wah ini bagus segala macam, tidak usah pusing, karena Al-Quran sudah menceritakan bahwa tanaman yang berkeping dua adalah tanaman yang bisa menyuburkan lahan. Nah, lalu yang kedua apa? Puasa. Nah, memuasakan tanah untuk tanah menjadi subur kembali. Nah, kita habis nanam singkong nih, panen, ya kita tanam lagi singkong. Pasti panennya tidak seperti panen yang pertama karena unsur haranya sudah berbeda. Nah, maka untuk menyuburkan supaya hasilnya lebih bagus, maka ditanamlah tanaman kacang-kacangan. Untuk apa? Tanaman kacangan-kacangan ini mengikat nitrogen bebas dari alam, ya, sehingga tanah kita subur kembali. Nah, maka Islam juga mengajarkan kalau tanah tadi diberokan atau menanam tanaman kacang-kacangan, maka tubuh dibersihkan dengan cara berpuasa. Nah, tanah saja bisa steril, jamaah sekalian, itu 5-10 tahun untuk membersihkan dia dari pestisida, dari insektisida, dari bahan-bahan sintetis yang ada di dalam tanah. Nah, itu 5-10 tahun baru dia bersih. Nah, bagaimana dengan tubuh kita yang tiap hari kita makan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan? Nah, maka puasa Ramadan adalah detoksifikasi yang paling ampuh untuk membersihkan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Nah, pernah ketika saya berdialog dengan seorang dokter, waktu itu kita mengisi di Medan dengan Ikatan Dokter Indonesia di Medan, ada yang bertanya, Ustadz, apakah penderita diabetes boleh berpuasa? Saya menjawab, boleh. Ya, sang dokter yang di sebelah sebagai pembicara kaget, dia mengatakan kenapa boleh? Saya katakan, diabetes sangat dianjurkan puasa karena dia mengistirahatkan lambungnya untuk bekerja. Karena lambung ini menjepit beberapa organ, salah satunya adalah liver dan pankreas. Penderita diabetes akan merasa kumat atau kambuh diabetesnya ketika sistem kerja pankreasnya berat. Sistem kerja pankreas terasa berat karena lambungnya yang bermasalah. Lambung bermasalah, maka dia akan berefek kepada liver dan akhirnya penderita diabetes itu sering lemes, seperti tidak ada tenaga. Nah, lalu apa efeknya dengan puasa? Maka sumber masalah yang pertama, lambung dibersihkan terlebih dahulu sehingga liver bekerja ringan dan liver mensubsidi pankreas sehingga mereka bisa menjadi satu kesatuan sehingga penderita diabetes aman untuk berpuasa. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, pentingnya dalam puasa adalah niat yang kuat di malam hari. Ya. Yang kedua, sahur yang benar yang kita lakukan. Dan yang ketiga, yang pentingnya lagi adalah waktu buka puasanya. Ya, jangan sampai ketika niat sudah baik, sahur sudah baik, nah buka puasanya jadi masalah lagi. Ya, maka lakukanlah adab yang baik. Nah, salah satu adab yang baik tadi mengkonsumsi yang manis terlebih dahulu. Nah, silakan buka puasa sudah boleh minum teh atau minum kopi yang biasa minum kopi karena waktunya panjang. Ya, jadi kalau kita misalnya diuretik, fungsi buang air kecil terus, kita masih bisa minum kembali. Ya, tapi tidak dianjurkan banyak minum ketika minum kopi atau teh ketika sahur. Nah, maka coba kita mulai. Apa yang dikatakan dengan mengkonsumsi kurma yang baik? Mengkonsumsi kurma yang baik, yang pertama adalah memang mengupas kulit kurma tersebut. Jenis kurmanya silahkan apa saja. Ya, yang lebih baik memang yang punya kulit yang fleksibel itu adalah ajwa. Tapi memang harganya cukup mahal. Ya, kurma ajwa ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi kulitnya itu lentur. Jadi kalau kita makan
itu jarang sekali terjadi peradangan karena kulitnya lentur, mudah dicerna. Tapi kurma yang lain kulitnya keras, sangat keras. Makanya kalau mau aman buat anak-anak, kupas kulitnya. Jadi direndam sebentar, kupas kulitnya, baru dimakan buat anak-anak kita, jauh lebih aman. Atau dikunyahnya lama, ya, dikunyahnya lama, ya, dikunyah lama terlebih dahulu, baru kita makan. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, yang berikutnya apa lagi di bulan Ramadan yang membuat kita sehat? Baca Quran. Nih, baca Quran nih para jamaah sekalian. Nah, saya pernah suatu saat saya mengisi acara di Kota Padang. Nah, ini yang menjemput saya seorang bapak, usianya itu sekitar 85 tahun. Bawa mobil, Pak. Dari bandara jemput saya, ya, langsung ke tempat acara. Saya tanya sama beliau, "Pak, usianya berapa?" Terus dia tanya sama saya, "Kira-kira berapa, Ustaz?" Saya bilang 65. Dia senyum. 60, dia senyum lagi. Terakhir dia katakan, "Usia saya 85 tahun. Masih bisa bawa mobil sendiri, Pak." Saya tanya lagi, "Rahasianya apa, Pak? Bapak bisa awet muda dan masih bisa awas, ya, bawa mobil, nggak khawatir sendiri?" Dia bilang, "Baca Quran, Ustaz." Nah, gantian dia nanya saya, "Ustaz, sehari baca Qurannya berapa kali?" Ya, saya gantian keringat dingin, Pak. Akhirnya saya bilang, "Saya biasa sehari 1 juz." "Berapa kali lebih baik dibacanya?" "Biasa setiap pagi atau setiap malam." Nah, bagaimana Ustadz bicara kesehatan sedangkan Ustadz baca Quran sama makan lebih banyak makannya, katanya. Nah, akhirnya saya diam dan saya nggak berani banyak nanya lagi. Nah, terus saya tanya lagi, ya kan, pas sudah mau nyampe, "Pak, pertanyaan saya belum dijawab tentang mata yang awas tadi, kenapa Bapak bisa matanya masih bisa tetap cerah?" Dia bilang, "Ya baca Quran, Ustaz. Baca Quran rajin, ya, sehari 3 kali 4 kali ada waktu baca Quran, pokoknya baca Quran jangan lupakan." Akhirnya saya penasaran. Saya cari hasil penelitian. Akhirnya saya temukan, ya, apa hikmah ketika Allah menurunkan Al-Quran dan kita suruh membaca dari kanan ke kiri, tidak kiri ke kanan. Coba, makanya sekian banyak orang bisa hafal Quran dengan titik dan komanya, tempat berhentinya semuanya. Beda dengan buku yang tipis, tidak ada yang bisa menghafal titik dan komanya lengkap dengan halamannya. Ya. Ternyata memang membaca dari kanan ke kiri, ya, itu memfokuskan, ya, pikiran kita, ya. Yang kedua, mentajamkan penglihatan mata kita. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan rutin, dan apalagi yang sering menghafal Al-Quran dengan baik, ya, dikatakan seharusnya orang tersebut menyelesaikan, kalau kuliah 4 tahun atau 3 tahun, cukup 1 tahun dia selesai. Ya. Karena keseimbangan antara dia memandang dengan otaknya bekerja. Nah, para jemaah sekalian pernah lihat kisah bagaimana Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Bagaimana Imam Syafi'i menghafal Al-Quran. Makanya Ramadan ini manfaatkan waktu, ya, untuk kita bisa membaca Al-Quran lebih maksimal. Nah, Imam Syafi'i kalau menghafal Al-Quran, para jamaah sekalian, nah, kalau dia menghafal yang lembar, yang sebelah kanan, sebelah kiri pasti ditutup. Atau dia menghafal sebelah kiri, sebelah kanan pasti ditutup. Apa yang menjadi alasannya ketika ditanya? Nah, ketika ditanya jawabannya, kalau aku lirik sebelah, maka sebelah hafal. Ya, aku khawatir tidak urutan, maka ditutup sebelahnya supaya dia fokus untuk menghafal di sebelah. Nah, jadi dia sekali lirik aja hafal. Nah, jadi memiliki daya hafal yang maksimal. Makanya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, itu biasanya memiliki daya ingat yang luar biasa, ya, karena otak bekerja secara baik. Nah, suatu saat Imam Syafi'i pernah diuji kecerdasannya, ya, diuji kecerdasannya oleh pemerintah pada saat itu, oleh raja pada saat itu. Dibukalah satu sayembara. Nah, sayembara yang cukup panjang,
ketemu Imam Syafi'i, dibuka sembara itu, dan Imam Syafi'i itu hanya lihat dari awal sampai akhir, ya, hitungan berapa menit kemudian ditutup dan ditanya, wahai Syafi'i, apa yang kamu dapat dari kamu melihat tadi? Ternyata apa? Beliau bisa menulis dan menceritakan dari awal sampai akhir apa yang dia lihat. Nah, makanya ketajaman penglihatan dan ketajaman daya pikir. Nah, Ramadan itu menjadi awal, ya, untuk kita hidup sehat. Sehat di sini menyeluruh, ya, rohani kita, jasmani kita, semuanya, seluruh indera kita akan bergerak secara baik. Nah, mungkin para jamaah tidak percaya. Sekarang nanti kita bisa buktikan, ya, apa perbedaan tubuh kita ketika mengucapkan yang baik dengan tubuh kita mengucapkan yang biasa. Ya, pernah saya angkat di Trans TV, ya, tentang mengucapkan salam, assalamualaikum, dengan mengucapkan selamat pagi. Ya, respon dari tubuh kita berbeda. Ya, saya bisa minta satu orang nih, Pak. Satu orang jadi sampel, bisa ke depan, ya. Siapa? Silakan. Nggak disuruh buka kok. Saya pengen satu orang. Nggak bisa dilepas, ya. Ya, nah, di sini kita buktikan kenapa Islam mengajarkan selalu memulai dari sesuatu yang baik. Dan bagaimana sel tubuh kita merespon apa itu yang baik, termasuk Al-Quran. Silakan satu orang, Pak. Afwan. Ya, nah sekarang coba tangannya sekeras mungkin, ya, sekeras mungkin. Sekarang ucapkan selamat sore. Selamat sore. Ya, sekeras mungkin, ya. Nah, saya mudah sekali, Pak. Ya, nah sekarang keras juga, Ustadz. Ya, nanti silakan yang mau coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, keras juga, Ustadz. Nah, keras. Tar, ulang. Nggak serius, ya. Ulangin, selamat sore. Selamat sore. Nah, keras sekali. Keras sekali. Nah, ini masih muda, Pak. Karena sel mudah dipatahkan. Nah, begitu juga ketika kita mengucapkan yang baik, maka mulailah aktivitas dengan hal yang baik. Sekarang ucapkan salam, keras juga. Sangat keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, keras sekali. Nah, silakan coba sendiri. Ini tubuh merespon. Ya, tubuh kita. Nanti silakan. Siapa aja. Jadi bukan sihir tapi tubuh yang merespon. Ya, syukran. Pak Yoko. Nah, ini tubuh kita yang merespon. Ya. Makanya kenapa Islam tidak mengajarkan selamat sore? Ya. Dari mimik wajah saja beda, Pak. Orang mengucapkan, coba. Ada nggak orang mengucapkan assalamualaikum sambil cemberut? Tidak ada. Assalamualaikum cemberut. Tapi selamat sore bisa cemberut. Nah, dari sifat huruf tadi sudah membentuk kita. Ya, yang kedua, dari ucapan yang baik sel langsung bekerja. Maka dari niat yang kita lakukan di malam hari sudah ada persiapan organ. Ya, organ kita sudah siap untuk menerima apa yang akan diperintah. Nah, maka itulah indahnya Ramadan, indahnya Islam. Ya, ketika Islam mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik, nah ini yang merusak di dalam tubuh kita. Ya, nanti bisa dilakukan para jamaah sendiri di rumah, misalnya silakan kita gibah ngomongin saudara kita, ya udah itu langsung. Kalau di Rusia itu punya alat, ya, alat seperti tabung reaksi dimasukkan ke dalam komputer. Ketika orang menceritakan aib saudaranya, itu sistem imun di dalam tubuh drop, ya. Tapi orang yang dibicarakan kuat. Jadi seperti ada transfer energinya. Jadi ini menjadi penelitian di Rusia. Ya, jadi menceritakan aib-aib saudaranya, ya, pada saat dia cerita segala macam, dia suruh megang sambil dia suruh nyebutin kekurangan saudara-saudaranya. Dia pegang tabung reaksi, dari tabung reaksi ini connecting ke komputernya, ya. Jadi nanti kelihatan organ mana yang bermasalah, organ mana bermasalah dengan dia melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada saudaranya. Ya, maka bahasa ghibah
ya, bahasa menceritakan aib kepada saudara-saudara kita. Nah, ini dalam ilmu kesehatan sangat luar biasa. Nah, apalagi kita mendoakan baik kepada saudara kita kan. Nah, maka ini akan membentuk sistem imun yang baru. Ya, ini tadi salah satu bukti. Ya. Mungkin nanti bisa silakan maju sendiri, tidak usah ada saya. Mungkin wah ini nanti Ustadz jangan-jangan pakai campe-campe. Tidak. Itu sel di dalam tubuh kita murni. Sel di dalam tubuh kita. Nah, maka itulah Al-Qur'an. Ya, maka Ramadan ini adalah ajang kita untuk belajar. Ramadan ini adalah ajang kita untuk menjaga kesehatan kita. Maka awali segala sesuatunya dari sesuatu yang baik. Maka bayi baru lahir pun dikonsumsi buah yang baik. Ya kan? Tidak ada bayi yang lahir misalnya konsumsi semangka, ya, atau timun. Walaupun sama-sama ada dalam Qur'ani food, ada dalam Al-Qur'an. Ya. Atau bayi yang lahir kasih jahe atau jambu biji, tidak ada. Tapi bayi yang baru lahir kasihlah kurma. Ya, masukkanlah yang manis, masukkanlah kurma di dalam. Ya, buka puasa maka dikatakan orang yang berpuasa seperti orang yang baru lahir, maka masukkanlah kurma di dalam perutnya, di dalam pencernaannya, di dalam lambungnya. Nah, dia nanti akan mengurai semuanya. Ya, baik, wallah alam bisawab. Insyaallah saya berharap banyak tanya jawab. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan Ustaz mengenai kurma. Kurma ini di Indonesia kan banyak sekali yang lunak, yang keras, dan macam-macam. Apakah khasiatnya itu sama ketika kita bicarakan soal kita kaitkan dengan tiga nabawi yang tadi dikatakan? Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Kita kumpulin dulu ya, sekalian. Enggak. Ada silakan. Tentang kurma juga. Untuk rendaman kurma itu setelah kurmanya sudah berubah warna kuning, apakah itu juga dimakan juga? Ya. Boleh? Ini agak sulit. Ya, bismillah. Nah, untuk bicara tentang kurma, memang dibedakan dari doa Nabi. Ya, kurma Madinah ini berbeda, atau kurma yang ada di negeri Syam ini berbeda dengan kurma yang ada di negara-negara lain. Ya, tapi permasalahannya Ustaz, yang masuk ke sini itu kan kita kadang ada kurma Mesir, ada kurma yang lainnya. Apakah berkasihan? Selagi kurma itu tidak manisan kurma, ya, tidak manisan kurma, ya, ini bisa, tidak ada masalah, Pak. Karena sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, ya, saya kedatangan tamu dari Tunisia. Beliau datang mau ngajak kerjasama kita tentang kurma, dan beliau menunjukin video, Pak. Kurma Tunis yang selama ini kita kenal yang ada tangkai-tangkainya, ya, dia lihatkan bagaimana kurma Tunis yang baru panen, bagaimana kurma Tunis yang dikirim ke beberapa negara, dan yang saya sangat menyedihkan yang terakhir dikirim ke Indonesia yang jelek-jelek, Pak. Ya, dia tunjukkan yang bagus itu masuk ke Eropa. Nah, Asia itu masuk, ya, sampai Malaysia saja, ya, hanya beberapa. Dan Indonesia, karena importirnya Indonesia itu Chinese, dia tidak mikirin kualitas yang baik. Ya, jadi dia ceritakan, jadi kurma Tunis yang bagus itu memang tangkainya itu masih murni, ya, persentase tangkainya itu 70%, yang 30 yang rontok. Tapi yang masuk ke Indonesia itu yang rontoknya 70%, yang ada tangkainya itu 30%, akhirnya ditempel, Pak. Ya, jadi tangkainya itu bukan tangkai bawaannya, tapi tempelan. Nah, itu dilihatkan di video di pabrik kurma beliau, dilihatkan, ditempel. Nah, terus orang Indonesia pengen mencari kurma itu yang biasanya mengkilat. Ya, maka pada saat mau masuk packing di conveyor itu langsung disemprot gula supaya warnanya mengkilat. Karena orang Indonesia lebih senang melihat kurma bukan yang doff warnanya, sedangkan kurma yang bagus itu yang warnanya doff, ya, bukan yang mengkilat. Nah, tapi karena permintaan di Indonesia itu banyak seperti itu, maka itulah yang dikirim ke Indonesia.
Ya. Nah, kalau misalnya kita ada kurma, Ustaz, bagaimana misalnya saya cuma punya kurma lulu, kurma yang biasa-biasa, tapi warnanya dof, ya asli buah kurma, ya tidak mengkilat sekali. Nah, itu aman. Itu bukan manisan kurma. Tapi kalau kita lihat warnanya sudah mengkilat full, walaupun wah ini kan kurma matang, iya kurma matang juga tidak rata matangnya, pasti masih ada yang dof. Nah, kalau warna mengkilatnya itu rata, nah ini kita harus waspadai. Itu sudah jadi manisan kurma, dan ini yang bahaya buat pankreas kita, buat diabetesnya. Ya, jadi, nah pada prinsipnya kurma silakan kurma dari mana saja, ya tidak ada masalah. Tapi kalau lihat kurma yang berkhasiat, ya kaitannya dengan negeri Syam atau kurma dari Madinah. Nah, kaitannya dengan doa Nabi terhadap negeri Syam tersebut dan kota Madinah itu sendiri. Ya, tapi memang kurma Madinah cukup mahal, hampir sulit kita temukan juga. Ya, nah, makanya biasa kita anjurkan kurma-kurma Madinah itu untuk wanita-wanita hamil, karena kita butuhkan untuk kalsiumnya, ya kita butuhkan untuk pembentukan tulang pada bayi. Nah itu biasa kita lakukan kurma-kurma yang baik untuk wanita yang hamil. Nah tapi kalau untuk kita sehari-hari, ya kurma-kurma biasa, insya Allah selagi tidak ada penderita diabetesnya itu cukup. Ya mungkin itu. Nah yang kedua tentang rendaman kurma yang sudah direndam, nabis itu direndam di malam hari, diminum di pagi hari, direndam di pagi hari, diminum di malam hari. Lalu sisanya bagaimana? Ya, jadi ampas kurma ini udah tidak ada manfaatnya. Tinggal ya kalau kita butuh seratnya, tinggal seratnya. Ya, karena semuanya sudah keserap dengan air. Semuanya sudah keserap dengan air. Nah makanya kalau mau bagus lagi, terakhirnya itu udah dihancurkan aja, dihancurkan baru diminum, seratnya tinggal nanti kulit-kulit luarnya yang tidak kemakan. Nah karena kalau kurmanya juga kita makan sudah tidak ada rasanya, sama sekali tidak ada rasanya, sudah hambar. Ya, jadi sudah tidak ada manfaatnya, hanya serat sisanya saja. Ya, jadi infus water. Atau kalau mau rajin lagi nggak usah dengan air, mau buat stamina baik lagi, rendam dengan madu. Ya, jadi itu bisa diminum kapan saja. Misalnya 7 butir kurma dengan 300 gram madu. Ya, kurmanya kita cacah atau kita iris, masukkan dalam madu. Nanti pada saat kita mau minum, udah tinggal mau dikasih air atau minum langsung, karena madu yang sudah dicampur dengan herbal tidak perlu dicampur air. Ya, kurma dengan madu tidak ada larangan, tapi kurma dengan kismis ada larangan. Ya, diharamkannya menyatukan dalam minuman kurma dengan kismis dalam satu minuman, jadi khamar. Ya, maka dalam surat An-Nahl 68 menceritakan tentang madu, ya, 67-nya pengharaman antara kismis dengan kurma. Ya, jadi tidak boleh dijadikan minuman segar, menyatukan antara kurma dengan kismis dalam satu minuman. Mungkin gitu Sam. Ya, baik, yang lainnya silakan. Masih ada waktu insyaallah. Terkait nabi tadi, karena pernah membuat nabi dari ajwa itu apa gitu. Tapi menurut orang membuat dari kurma tapi nggak tahu jenisnya apa itu mualnya luar biasa. Iya. Dan yang kedua terkait kopi tadi, saya kebetulan konsumsi kopi gitu untuk mengurangi rasa kantuk di kalau kita bekerja gitu. Jadi seringnya sahur itu konsumsi kopi. Kalau tadi memang tidak diperbolehkan, apakah ada cara lain untuk menguranginya? Yang ketiga terkait tadi penggabungan antara dua jenis herbal itu. Kalau seperti nabi pun kalau misalnya nanti kita konsumsi supaya tidak merusak, dia cukup dengan air dingin saja atau dengan air mendidih, ya, supaya lebih cepat reaksinya. Ya, baik. Bismillah. Bismillah. Nah, yang pertama kita bahas tentang tadi titik didih kurma ya, yang terakhir dulu. Nah, titik didih kurma itu 70 derajat, Pak. Jadi kurma itu masih aman dengan air hangat 70 derajat. Ya, titik didihnya. Nah, rusaknya fruktosa itu di atas 70. Makanya sering sekali kalau kita lihat ada sari kurma, kok rasanya seperti gula aren, nah itu terlalu panas.
ya, proses pemanasan terlalu tinggi. Nah, jadi kalau saran saya membuat nabi itu hangat, air hangat silakan, jadi biar lebih maksimal dia mengurai nutrisi-nutrisi yang ada pada kurma tadi. Ya, misalnya 3 butir kurma ya, atau 7 butir kurma lebih maksimal dengan 1 gelas air. Nah, air hangat tutup. Nah, besok pagi baru diminum. Ya, begitu juga pagi, minum malam. Nah, kenapa? Karena Nabi pernah mengharamkan, di mana ada rendaman kurma selama 3 hari di dalam rumah itu aku haramkan. Ya, jadi nggak boleh lebih 3 hari. Nah, dalam penelitian kita tidak nyampe 3 hari, 18 jam saja sudah jadi khamar. Ya, untuk di Indonesia 18 jam suhu ruangan Indonesia misalnya kita buat di dalam ruangan kita, nah 18 jam sudah jadi khamar. Nah, kadar alkoholnya sudah di atas 2, ya, 2,3 sampai 2,4. Nah, 18 jam. Nah, maka Nabi mengatakan di dalam tamar ada khamar, di dalam gandum ada khamar, di dalam kismis ada khamar. Nah, itu yang tidak boleh disatukan. Ya, maka dikatakan pagi sampai malam sampai pagi hanya 12 jam. 18 jam rasanya sudah beda. Ya, asamnya sudah beda dan ke kepala juga tidak enak. Nah, yang kedua, pertanyaannya tadi adalah tentang menggabungkan, ya, tentang kurma dengan yang lainnya. Nah, memang dalam kajian Atibun Nabawi bab awal ini, kitab ini mengangkat tentang herbal tunggal. Jadi herbal berdiri sendiri itu lebih baik dikatakan. Makanya bab tentang herbal tunggal ini banyak sekali dibandingkan dengan herbal campuran. Ya. Nah, tapi tetap karena Ibnu Jauzi mengatakan ketika tidak sembuh dengan satu herbal, maka campurlah. Ya, dicampur. Kalau tidak sembuh dengan satu. Nah, tapi awalnya satu, tetap satu herbal. Nah, sama dengan ketika penyakit itu datang, yang pertama, rubahlah pola makan. Tidak sembuh dengan pola makan, maka kasihlah herbal. Ya. Tidak sembuh dengan herbal, baru obat-obat kimia. Karena sungguh hanya obat kimia itu hanya 2,5% kesembuhan dari obat kimia. Jadi yang paling besar adalah pola makan. Yang kedua herbal, yang ketiga baru sisanya. Ya. Nah, lalu misalnya kurma dengan apa saja? Silakan, kita mau campur kurma dengan jeruk nipis, dijadikan infus water, silakan, tidak ada masalah. Kurma dengan misalnya, vitamin C-nya bagaimana? Vitamin C yang penting tidak terlalu panas. Vitamin C kan suhu 50 derajat rusaknya, atau 40 sampai 50. Ya. Selagi itu masih bisa, silakan kita pakai saja. Nah, itu beda sekali. Termasuk anak-anak kita, kalau udah kita biasakan kasih makan kurma, ya, jadi makanya kurma ini jangan dijadikan hanya Ramadan saja. Ya, kalau bisa di rumah kita selalu ada kurma. Ya, anak nanti nggak mau makan, blenderin kurma, kasih bubur kurma. Ya, nanti bagus sekali daya tahan tubuhnya. Anak panas tinggi, misalnya anak saya kena plek paru, udah blender kurma. Ya, blender kurma, kasih roti atau kasih susu. Nah, kalau pada anak-anak usia di bawah 10 tahun, 2 minggu dia mengkonsumsi kurma dengan susu tadi, atau dengan kefir, ya, susu fermentasi, ya, bisa yogurt, bisa apa, dicampur dengan kurma tadi. Nah, itu 2 pekan bisa diperiksa plek paru-parunya. Ya, jadi daripada pakai obat yang 6 bulan, mendingan mengkonsumsi kurma dengan susu. Itu 2 pekan udah dilihat bersih paru-parunya. Nah, beda dengan orang dewasa. Orang dewasa butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan karena aktivitasnya yang membedakan. Nah, maka kurma sifat lembab itu adalah dominan untuk paru-paru. Ya, jadi ketika dicampur dengan apa yang aman, ya insya Allah aman, kecuali dengan kismis. Karena tidak ada pelarangan yang lainnya. Ya, nah yang terus yang ketiga, tentang mengkonsumsi kurma dengan ajwa, rendaman ajwa aman. Ya, lalu dengan kurma yang lain asam lambung kok tinggi, misalnya jadi mual. Sama kopi, ya, tadi, ya. Nah, apa pengganti? Jadi sebenarnya bukan pelarangan atau diharamkan kita mengkonsumsi kopi ya pada sahur, tidak, tapi dikurangin dosisnya.
terutama ketika sahur. Ini yang harus dipertegas, yang bukan dilarang langsung anti, tapi hanya pengurangan. Ya, teh juga pengurangan. Nah, terus lalu bagaimana untuk menguatkan supaya kita tidak ngantuk? Nah, ngantuk itu adalah kurangnya asupan oksigen. Nah, bagaimana caranya? Satu, memang lakukan olahraga ringan. Olahraga ringan. Ya, terutama ya menjelang duha. Ya, misalnya kita perjalanan ke kantor atau kita mau berangkat kantor mesti bisa berjemur, atau di kantor berjemur sejenak. Ya, gerakin kepala, stretching, pelonggaran, pelemasan. Nah, ini membantu. Karena dalil tentang wasamsi waduha, tentang cahaya matahari, ada gerakan sholat. Ya, jadi kita tidak mungkin sholat duha di luar, maka sholat duha langsung kita berjemur, atau berjemur dulu, lakukan gerakan baru sholat duha. Ya, atau senam wajah. Nah, senam wajah bagaimana? Latihan huruf-huruf Al-Quran. Ya, yang selama ini kita membaca Al-Quran misalnya menggumam. Cepat. Nah, sekarang latihan buka huruf-huruf Al-Quran. Nah, itu juga akan memasukkan oksigen full ke otak kita. Jadi otak kecil kita akan terisi 2 oksigen maksimal, itu dengan 2. Yang pertama dengan baca Al-Quran, yang kedua ketika sujud. Ya, maka perbanyaklah sujud yang terakhir. Ya, disitulah oksigen ke otak kecil kita terisi. Jadi tidak bisa otak kecil itu mengisi oksigen kecuali dengan 2 hal, baca Al-Quran dengan sujud. Maka muncullah sujud diperlama. Nah, ini untuk menghilangi ngantuk. Nah, senam wajah, latihan huruf. Ya, misalnya biasa kita tadi baca yang cepat, nah sekarang pelan-pelan. Nah, buka mulut. Ya, misalnya a'udzubillah. Nah, yang penting kebuka mulut. Nah, termasuk juga mengajari anak-anak autis. Ya. Coba sekarang ada anak yang hiperaktif. Ya, terapinya bagaimana? Bacakan Al-Quran, tapi bacanya jangan murotal cepat. Ya, bacanya pelan-pelan. Harapannya apa? Supaya anak itu membuka mulutnya. Nah, dengan dia membuka mulut, nah ini bisa menjadikan anak itu fokus. Karena apa? Asupan oksigennya baik. Ya, makanya Ramadan lakukan. Ya, baca Al-Quran, misalnya kejar target saja, tapi sisakan waktu di mana dalam 1 hari itu ada kita untuk menggerakkan, sempurnakan huruf dengan menggerakkan wajah. Ya, yang A ya A, yang I ya I, yang U ya U. Ya, jadi itu. Nah, makanya tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan ya bahwa ada orang dianjurkan atau Nabi menganjurkan kita untuk membersihkan telinga. Kak, hidung ada, mulut ada, mata ada. Maka dalil tentang mata itu banyak sekali. Kalau dalam kitab At-Tibbun Nabawi, ya, murid dari Abu Bakar Razi ini Al-Hunain itu membuat kitab Tibbun Nabawi khusus tentang mata. Kurang lebih 800 buku tentang mata. Tapi intinya cuma 2. Yang pertama adalah rendaman air kurma untuk tetesin mata. Yang kedua adalah madu. Ya, jadi rendaman kurma tadi untuk netesin mata, jadi pengganti insto atau yang lainnya untuk mata, itu rendaman kurma atau olesin madu. Ya, dari 800 buku tadi itu hanya membahas tentang 2 bab tadi. Ya. Nah, maka dikatakan tidak ada satu bab pun menceritakan tentang membersihkan telinga. Ya. Merapikan rambut ada. Ya, tadi mata banyak, mulut banyak. Ya, telinga tidak ada, karena telinga itu bersih dengan gerakan kita ketika kita tilawah. Ya, ketika kita senam mulut. Nah, maka coba dokter THT menyuruh apa? Kalau kita sering telinganya kotor, suruh makan permen karet untuk gerak. Nah, kotoran telinga itu hilang dengan sendirinya, dia akan jadi penguapan. Nah, makanya sekarang nih awal ya Ramadan, ya, satu waktu untuk pelan kita melatih. Ya udah, olah vokal, gerak semuanya. Nah, jadi sekarang nanti kalau ada jamaah yang telinganya gatal, berarti jarang baca Quran. Ya, karena memang membaca Al-Quran, tadi mata sudah fokus, pikiran juga jadi lebih tajam, daya ingatnya baik, menghilangin kepikunan. Nah, dan yang lain memperbaiki telinga kita. Nah, dan di situ juga akhirnya bisa ngatasin ngantuk. Ya, karena ngantuk itu selain kurang oksigen, tadi kurang olahraga. Jadi minum juga harus dipertimbangkan.
Ya, mungkin itu Ustaz ya. Jadi 3 pertanyaan tadi. Ya, baik. Ada lagi atau kita akhiri? Silakan, Mbak. Kalau pinggang sakit, apa Ustaz? Ya, ya baik, bismillah. Nah, pinggang sakit. Nah, ini banyak faktor nih, Pak. Yang pertama bisa terakumulasi dari adab ketika dia bangun tidur. Ya, bangun dari tidur langsung jalan. Yang kedua, biasa misalnya naik tangga. Ya, atau naik sepeda motor masuk lubang-lubang bergeser. Nah, sebenarnya itu kan bisa diatasi. Ya, perlakuan yang kita lakukan dari pagi sampai malam, ya, misalnya mengendarai sepeda motor, bawa mobil masuk lubang bergeser, maka muncullah dalil tentang penyempurnaan itu di sholat tahajud. Ya, maka Nabi mengatakan lamanya aku berdirinya sama dengan rukuknya, sama dengan iftidal dan sama dengan sujud. Nah, maka perlamalah rukuknya. Ya, jadi betul-betul ketika rukuk itu kita lamakan, nah itu dia akan merapikan. Ya, merapikan tulang-tulang kita yang bergeser yang kita lakukan di pagi hari, siang hari tadi. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, atau terapi lainnya ketika tadi matahari terbit, ya, di waktu duha tadi. Nah, posisinya posisi ruku. Jadi kalau kita lihat tangan kita dua-duanya Pak seperti ini, pegang di pinggang, belakang matahari. Nah, kita posisinya posisi ruku tegak, posisi ruku tegak. Jadi tangan ini akan mendorong pinggangnya. Ya, nah nanti panasnya matahari itu akan memungkinkan saraf untuk bergerak, ya, untuk bergerak sehingga dia melancarkan peredaran darah. Nah, termasuk orang juga yang ada penyempitan pada atau saraf kejepit, ya, saraf kejepit itu juga bisa dilakukan dengan cara, tapi memang lama karena itu adalah akumulasi dari sekian tahun, ya, baru kita rasakan. Nah, jadi mengembalikannya juga butuh waktu. Ya, jadi tidak bisa instan. Nah, terus terapi yang ketiga, karena kalau itu biasa tidak ada herbal, ya, tidak ada herbal yang bisa menyembuhkan saraf kejepit. Nah, terapi yang ketiga itu posisinya posisi seperti ini Pak, orang sebentar. Jadi seperti kita binatang. Nah, posisi itu seperti ini. Ini afwan. Ya, ini untuk meluruskan tulang. Ya, jadi kita lihat ke depan sejauh mungkin. Nah, terus ke bawah, ke depan lagi, sama menoleh ke pantat sejauh mungkin kanan kiri. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, memang terapi ini dulu saya temukan ketika saya sendiri yang kena saraf kejepit. Jadi waktu Ramadan 3 tahun yang lalu, saya anak ngompol bawa kasur besar mau dorong keluar, nggak bisa bergerak, langsung seperti kesetrum. Nah, nggak bisa gerak, saya pakai tai sendiri, tai massage sendiri, nggak bisa juga karena sakitnya luar biasa. Saya pakai lakukan, saya minta istri untuk bekam saya juga tidak ada reaksi. Nah, akhirnya saya dengan cara yang paling sederhana adalah gerakan tadi. Ya. Nah, itu 4 hari Pak. Walaupun sakitnya luar biasa, tetap kita coba pelan. Nah, 4 hari baru enak. Ya. Nah, itu pengalaman karena saya masukin tai, beberapa jurus tai massage saya lakukan tidak ada perubahan. Ya. Terakhir saya ajarin istri, dia posisi di bawah, kakinya itu megang pinggang saya, ya, ditarik, tetap juga tidak ada perubahan. Nah, terus suruh jepit paha saya, tarik tangan saya, juga tidak ada perubahan. Akhirnya memang harus dilakukan sendiri. Ya, dengan cara apa? Seperti tadi. Ya, dilakukan pelan-pelan, terus menoleh kanan kiri. Ya, itu yang bisa dilakukan insya Allah. Karena herbalnya tidak ada. Nah, di rumah sakit itu biasanya disuntik anti nyeri aja. Ya, nanti habis ya nyeri lagi. Karena itu kaitannya dengan saraf, maka harus dilakukan terapi perlahan-lahan. Ya, baik, mungkin itu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tentang puasa
muslim yang ingin menyehatkan badannya dengan salah satu berpuasa dan menyayangi untuk bisa dengan menyehatkan puasa menyehatkan dengan badan. Apakah puasanya itu dapat bisa menyehatkan? Apakah dia berpuasa itu bisa dapat menyehatkan kondisi badannya atau tidak? Dan yang kedua, jika ini orang muslim dia niat puasa karena Allah, melainkan karena Allah dia untuk menyehatkan badannya, tapi puasanya ini dia masih sering melakukan banyak kemaksiatan, maka puasanya itu dapat menyehatkan badannya atau tidak? Iya. Iya. Bismillah. Nah, hukum puasa ini adalah hukum menyeluruh, ya. Maka dikatakan sebagaimana orang terdahulu berpuasa, bahkan lebih berat lagi puasanya. Nah, maka kalau kita lihat dari sejarah tersebut, maka bab tentang puasa ini ya sebenarnya sudah dilakukan juga oleh orang-orang terdahulu. Berarti oleh orang-orang Nasara juga melakukan. Nah, tinggal puasa kita lah disempurnakan oleh Rasulullah SAW dengan adab-adabnya, ya kan? Nah, lalu apakah mereka bisa jadi sehat? Tetap bisa sehat. Sekarang orang yang di rumah sakit, ya mau diambil sampel darahnya atau mau operasi, biasa suruh puasa dulu, ya. Niatnya ya sekedar puasa saja, yang penting karena mau operasi besok, ya kan? Atau mau dites darahnya, ya mau lihat gula darahnya, mau dilihat atau pengujian CA3 untuk kansernya segala macam, itu suruh puasa dulu. Ada yang puasa hanya hitungan jam, 2 jam, 3 jam, ada juga puasa sehari semalam. Nah, tapi ditanyakan apakah sehat? Sehat. Karena hukum puasa menyeluruh. Nah, baru di sini dibagi kan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka punya nilai plus, ya kita punya nilai plus untuk itu. Nah, kalau bagi mereka jalankan, bahkan sekarang banyak non muslim. Nah, saya pernah menterapi pendeta yang stroke karena vertigo. Ya, dari vertigo stroke. Nah, dan bahkan saya ngelihat kebiasaan pendeta itu sama dengan apa yang dilakukan oleh kita. Jadi jangan salah, mereka itu sekarang ada doa pagi, Pak. Doa pagi itu di waktu duha. Ya, jadi waktu duha pas baru pagi dia bilang, "Ustadz, saya sudah doakan Ustadz melalui doa pagi," kan. Ya, jadi ada doa pagi. Nah, mereka juga ada puasa. Sekarang mereka melakukan puasa. Ya, karena mereka melihat manfaatnya. Nah, pada saat saya tangani stroke tadi, yang banyak saya lakukan adalah memang makan. Ini, menjaga makanan. Nah, mau tidak mau saya suruh puasa dia Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Karena apa? Puasa Senin Kamis adalah puasa yang paling efektif sebagai detoksifikasi. Jadi dari hari Selasa, Rabu makan, detoks lagi di hari Kamis. Ya, nanti ini Jumat, Sabtu, Ahad makan, Seninnya di detoks lagi. Nah, maka Nabi mengatakan sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa Daud karena selang-seling. Jadi bersih. Terus bukan sama pendeta tersebut, ya puasa Senin Kamis. Terus dia mengatakan di dalam, kebetulan dia dari agama Konghucu, dia nasihatin saya banyak. Dia bilang, "Ustadz, saya pesan, kita adalah penyuruh-penyuruh Allah," katanya. Penyuruh Allah yang pertama, jangan ikut-ikut masalah politik, kata dia. Karena apa? Pendeta itu banyak korupsi karena ikut itu. Dan yang kedua, ya Allah itu lepas tangan dari kita. Dan terus dia cerita tentang kisah Nabi Isa, ya tentang Yesus segala macam. Saya bilang, nah ini pengobatan cara Nabi, Pak. Saya bilang. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW akhirnya dia telepon ke teman-temannya, "Saya lagi ditangani dengan Atibun Nabawi." Apa tuh? Pengobatan cara Nabi. Saya tanya, "Nabi siapa, Pak?" Ya Nabi, katanya. Dia tidak menjawab. Nah, ternyata dengan apa yang kita anjurkan kepada seorang pendeta tadi, ya dia suruh puasa, udah itu saya ajak berenang. Ya stroke nih, saya ajak berenang, jalan di kolam renang. Itu tidak sampai 1 bulan dia bisa berjalan. Nah, ini menandakan bahwa hukum puasa ini menyeluruh. Ya. Ini menyeluruh. Nah, tinggal pembagiannya. Hanya orang-orang yang bertakwa mendapat nilai plus. Ya kan? Nah, makanya mereka bisa sehat juga. Di situ letak kasih sayang Allah. Dan makanya apakah bisa sehat? Insya Allah bisa. Tapi masalah pahala atau itu hak prerogatifnya Allah. Ya, kita tidak bisa menakar untuk masalah itu. Ya, karena memang mereka semuanya sekarang sudah mengakui
Ya, banyak sekarang. Sekarang kita lihat, coba biksu, ya, celananya tidak ada yang isbal kan? Coba ada nggak celana yang di bawah mata kaki full panjang seret-seret biksu? Tidak ada. Nah itu syariat siapa? Itu Nabi kita yang mengajarkan, ya, pakai celana di atas mata kaki. Nah biksu itu celana di atas mata kaki semua. Coba lihat film-film kungfu itu, biksu nggak ada celananya panjang-panjang di bawah. Ya, karena mereka tahu itu awal untuk sehat itu dari situ juga. Terjadinya respirasi, sisa-sisa pembuangan racun di dalam tubuh kita setiap hari, ya, tepatnya jam 11 siang sampai jam 1 siang itu di atas mata kaki. Jadi sisa-sisa makanan kita, metabolisme dalam tubuh, gasnya itu dikeluarkannya itu maksimalnya itu di atas mata kaki. Makanya dianjurkannya laki-laki memakai celana di atas mata kaki. Ya, maka Nabi mengatakan hanya orang yang sombong. Nah, makanya coba kita perhatiin. Ya, jadi tidak mesti harus jauh, sedikit aja di atas mata kaki itu sudah menjadi jendela bagi pembuangan udara-udara panas, sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, nggak percaya coba yang celananya terlalu panjang, lihat pinggiran celananya itu seperti terbakar. Karena panas di dalam tubuh dikeluarkan nggak sempurna. Akhirnya dia membakar pinggiran itu. Nah, makanya coba lihat, itu syariat kita, tapi dilakukan oleh mereka. Ya, jadi mereka sehat juga. Nah, tentang wudhu, ya, nah mereka sekarang melakukan, kan, maka ada totok wajah segala macam. Itu sebenarnya dasarnya adalah bagaimana terapi wudhu. Ya, pada saat saya di Kuil Thailand, di Kuil Lotus, Thailand Selatan, ketika saya belajar Thai massage, banyak syariat kita yang dilakukan oleh mereka dan kita tidak menyadari, malah kita tidak melakukannya. Ini kajian yang lalu pernah saya angkat, ya, mana syariat yang dianjurkan yang kita jarang melakukannya tapi mereka melakukannya. Yang pertama, tidur sebelum zuhur, ya. Nabi menganjurkan kan tidur sebelum zuhur, bukan tidur setelah zuhur. Coba lihat mereka, para biksu itu, sebelum matahari pas di atas kepala mereka meditasi semuanya tuh. Wah, ada yang sila, hanya 15 menit sampai 20 menit. Anak-anak mereka ketika belajar sebelum matahari pas di atas kepala suruh istirahat semuanya di meja, istirahat. Makanya mereka pintar-pintar. Ya, sekarang kita lagi coba meneliti pelan-pelan, ya, tentang itu. Nah, ternyata saya tanya, ya Syekh, apa yang menjadi alasan Anda meditasi, ya, sebelum matahari pas di atas kepala? Nah, dia katakan orang yang mengistirahatkan tubuhnya sebelum matahari pas di atas kepalanya hanya beberapa menit saja, maka seumur hidupnya terhindar dari penyakit jantung. Nah, lalu mereka katakan tidak boleh tidur pada saat matahari terbenam. Nah, ini kan sesuai dengan Nabi kita. Pada asar tidak boleh tidur, ya kan? Seperti orang gila. Nah, mereka gitu katakan juga tidak boleh. Apa kata beliau? Orang yang tidur, ya, menjelang matahari terbenam, ya, itu seperti orang gila dan bingung, kata dia. Nah, makanya coba anak kita atau adik kita tidur setelah asar, bangunin, pasti dia bingung tuh. Tanya ini siang apa malam atau pagi, atau pengen ngambil tas pengen sekolah. Nah, kenapa saya tanya lagi? Kenapa saya? Karena pada saat menjelang matahari terbenam, di mana ginjalnya bekerja secara maksimal, sumsum tulang belakang diproduksi, ya, maka pada saat itu oksigen ke otak itu tidak berjalan. Maka pada saat dia dibangun dia bingung, dia panik. Nah, ini syariat dari Nabi menganjurkan kepada kita, tapi kita tidak pernah menggalinya, akhirnya dipakai oleh mereka. Nah, makanya mereka jadi cerdas. Organ yang membuat kecerdasan pada anak dan termasuk pada kita, Pak, itu dua organ, jantung dan ginjal. Makanya dikatakan orang yang tidur sebelum matahari pas di atas kepalanya, dia akan cerdas, karena dia pasti akan bangun sepertiga malam. Karena orang yang mau bangun sepertiga malam, syaratnya ini tidur nih sebelum zuhur, pasti bangun malamnya mudah dibandingkan dia tidur setelah zuhur, ya. Nah, dan pada asar
Makanya ada 2 masa emas ya, nanti kita di bulan Ramadan mulai menghafal Quran. Ada 2 masa emas untuk menghafal Al-Quran dengan cepat. Yang pertama bada asar, dan yang kedua sepertiga malam. Kenapa bada asar? Ketika sumsum tulang belakang diproduksi, ginjal kita bekerja secara maksimal. Makanya anak-anak kita ketika menjelang maghrib itu dicekokin film seperti dia bisa menceritakan tentang film yang dia tonton menjelang maghrib dibandingkan dengan dia nonton jam 8 malam. Dan kita kalau nonton film, misalnya film yang sedih atau film perjuangan apa, coba ya nanti para jamaah sekalian bisa misalnya perjuangan tentang Palestina, tentang apa, kita lihat ba'da asar kita tonton, itu nangisnya kita bisa lebih senangis-nangisnya dibandingkan dengan kita nonton nanti jam 8 malam. Kenapa? Ginjal ini mempengaruhi kesedihan kuat ya, sedangkan jantung mempengaruhi kegembiraan. Mereka menjadi satu kesatuan ya. Nah makanya 2 organ inilah yang mempengaruhi kecerdasan kita ya. Jadi sayang nih anak-anak kita termasuk kita, coba biasakan menghafal Al-Quran ya pada asar sampai maghrib. Waktu itu sangat luar biasa. Sama nanti sepertiga malam. Memang 3 hari pertama sulit untuk menghafal karena membiasakan otak ya. Memang idealnya 3 bulan, kita 3 bulan mulai membiasakan. Nah setelah itu cepat sekali daya hafalnya dan daya serapnya juga luar biasa dan sulit hilang Pak. Nah kalau kita kan menghafalnya cepat, sulit, menghilangkannya cepat ya. Ada juga hafalnya juga nggak hafal-hafal, ya nggak hilang-hilang karena nggak ada hafalannya ya. Tapi ada ulama ya untuk melupakan hafalannya sampai dia berdoa kepada Allah karena sulit melupakan hafalannya ya, sampai dia berdoa karena sulit melupakan hafalannya. Jadi daya hafalnya luar biasa. Nah makanya waktu-waktu tersebutlah ya kita mulai program di bulan Ramadan ini ya. Di bulan Ramadan coba kita lakukan tadi ya. Nah ini Nabi sudah menganjurkan, kenapa kita tidak lakukan ya? Sayang ya, sudah ada, kenapa kita harus cari sunnah yang lain yang tidak jelas ya? Sunnah-sunnah yang jelas sudah ada dan masih banyak sunnah yang lain insyaallah. Baik, ada lagi atau kita cukupkan karena ada acara lagi insyaallah. Kebetulan anak-anak lagi pada ngumpul di rumah Pak, biasa dari pesantren libur ya, dan ini hari pertama. Makanya tadi saya bilang sama panitia Afwan nggak bisa ikut sampai acara iftar ya karena mau ngumpul dengan anak-anak ya, karena jauh-jauh mereka pada ngumpul. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, silakan Pak. Ya, itu sebenarnya nanti ke Ustadz Reza atau saya kasih ke panitia, saya pernah tulis Pak. Jadi misalnya jam 3 pagi sampai jam 5 paru-paru bekerja secara maksimal. Makanya kenapa disunahkan sholat tahajud membuka tangan selebar-lebarnya ya kan, tidak harus nguncup begini ya, tapi selebar-lebarnya itu untuk sirkulasi di paru-paru kita, detoksifikasi paru-paru. Jam 5 sampai jam 7 usus besar kita. Nah itu ada nanti insya Allah mungkin ke Ustadz Linto, nanti tinggal di print, nanti insya Allah nanti di panitianya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.